Hai semua, selamat datang di video baru dari Ibu. Video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks editorial. Nah, langsung saja kita ke penjelasan tentang teks editorial. Kira-kira menurut kalian teks editorial itu apa ya? Nah, berikut pengertian dan ciri-ciri teks editorial. Teks editorial atau biasa juga disebut dengan tajuk rencana. Editorial ini adalah opini yang berisi pendapat dan sikap dari sebuah media, bukan dari perorangan ya. Nah, biasanya pendapat atau sikapnya ini terhadap satu fenomena atau isu yang berkembang atau persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, tujuannya untuk membujuk atau menggiring opini-opini masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bertindak atas isu tersebut. Nah, biasanya ini disebut dengan berita dogmatis. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah penulisan teks editorial itu selalu hati-hati agar tidak menyebabkan pro dan kontra yang terlalu besar. Kemudian normatif. Nah, mereka mengharapkan sesuatu agar menjadi sebuah kenyataan. Kemudian cenderung konservatif, lalu menghindari pendekatan kritik yang tajam. Dan pertimbangan aspek politik itu lebih besar daripada aspek sosiologis atau kemasyarakatannya. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri dari teks editorial. Nah, adapun beberapa jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Biasanya editorial ini berisi tentang penjelasan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta, tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kontroversial editorial. Nah, biasanya berisi meyakinkan pembaca. Nah, biasanya pendapat yang berlawanan digambarkan lebih buruk. Jadi ada pro dan kontra yang digambarkan saling berlawanan dan sangat buruk. Kemudian ada explanatory editorial. Biasanya menyajikan masalah untuk dinilai pembaca. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan isu. Biasanya ada solusi yang tersirat yang digambarkan oleh si penulis. Kemudian tipe-tipe teks editorial. Yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. Kemudian ada kritis. Lalu ada persuasi atau membujuk. Dan terakhir ada pujian. Nah, dalam teks editorial juga terdapat fakta dan opini. Nah, biasanya ini untuk meyakinkan para pembacanya. Fakta itu berisi tentang perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ingat bahwa fakta itu berisi data-data yang akurat. Kemudian ada pendapat atau opini redaksi atau pendapat opini dari si media. Itu berupa penilaian, kritik, atau dugaan berdasarkan fakta yang awal, kemudian harapan dan saran penyelesaian atas masalah tersebut. Adapun struktur dari teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Kemudian yang kedua, penyampaian argumentasi atau pendapat. Yang ketiga, penegasan ulang atau biasanya ini berisi tentang saran-saran. Selanjutnya akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, pengenalan isu dalam media informasi. Teks editorial. Penulis akan mulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat atau isu-isu yang berkembang pada saat ini di masyarakat.
Nah, kemudian peristiwa-peristiwa itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya atau faktanya, adanya kebenaran, adanya kenyataan atau realistis atau tidak berita tersebut. Kemudian keluar biasaannya atau fenomenal tidak berita tersebut. Lalu yang terakhir keterbantahannya atau kontroversial atau tidak uh, berita tersebut. Yang kedua, penyampaian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. Yang pertama, pendapat atau argumen harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Jangan sampai pendapat dan argumennya tidak menyambung dengan masalah yang sedang dibicarakan atau isu yang sedang dibicarakan. Nah, kemudian yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah. Jadi dari masalah tersebut, dari pendapat atau argumen tersebut bisa mendapatkan pemahaman atas isu tersebut. Kemudian bisa menemukan penyebabnya. Dan terakhir adanya pemecahan masalah atau pemecahan isu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Berarti harus orisinil, harus pendapat kita sendiri. Kemudian yang keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Nah, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi atau bisa jadi orang tersebut tidak paham dengan pendapat atau argumen kita sehingga membuat masalah yang dibicarakan tidak saling berhubungan dengan pendapat atau argumen tersebut. Kemudian yang terakhir, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Yang ketiga, berisi tentang penegasan ulang atau biasanya berisi tentang saran terhadap isu faktual. Nah, adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Jadi jangan sampai ada emosi yang tertuang dalam teks editorial kita atau berita kita, sehingga nanti akan menggiring opini publik ke pihak yang lain, atau bisa jadi ke pihak pro saja atau kontra saja. Kemudian yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian logis, masuk akal dan jujur sesuai dengan apa yang kita pahami. Kemudian yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan. Jadi ada fakta di sana, ada data-data atau perbandingan atau contoh supaya orang yang tergiring opininya, opini-opini masyarakat itu tergiring sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian yang keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Yang terakhir, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Kemudian ada kebahasaan teks editorial atau kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun ditujukan untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Kemudian yang kedua, kata populer, menggunakan kata-kata populer. Biasanya ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk atau kata ganti penunjuk yang biasanya merujuk pada tempat, peristiwa, atau waktu. Contohnya seperti ini, itu, kesini, atau begitu. Kemudian yang terakhir, kata menggunakan konjungsi atau kata penghubung kausalitas atau kata penghubung berisi sebab akibat. Nah, biasanya diikuti dengan
kata-kata sehingga, karena, sebab, atau oleh sebab itu. Nah, itulah penjelasan tentang teks editorial. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih.